Nah, jadi cerita horor kali ini itu dikirim oleh teman aku sendiri ya, karena emang cerita horor ini berdasarkan kisah nyata semua ya teman-teman. Jadi teman aku itu di sewaktu-waktu kan emang dia itu tinggalnya itu di mes kantor ya gitu ya, karena emang rumahnya itu jauh di Bogor, jadi dari kantor itu disediain mes lah. Nah di malam Jumat pas banget nih, pas dia itu kok kayak bau anyir gitu lah teman-teman, kayak bau anyir dicampur bau pesing kayak gitu loh teman-teman. Itu malam Jumat pas malam-malam jam 1, karena emang kebetulan kalau misalkan kerjanya itu kan di kitchen ya belum gitu. Di yang mana kalau misalkan di kitchen itu kan jam kerjanya itu biasanya subuh untuk estimasi ngejar orderan pagi lah ya, masak, karena kan emang basically-nya itu di catering kayak gitu. Pas jam 1 malam dia itu kan mau berangkat kerja ya, persiapan dulu mau mandi mau apa, kok kayak bau-bau pesing, bau anyir lah, ya udah diabaikan lah ya, mungkin jororok mungkin ya yang lainnya gitu ya. Nah pas keluar di WC aja, di WC biasa katanya lagi udut kok ngedengar suaranya kayak yang nyapu malam-malam, srok srok srok, katanya kayak gitu kan. Kok ada gitu ya yang nyapu subuh kayak gitu ya. Pas di luar ya bukain kan, karena emang si mesnya itu di lantai 2 ya, di lantai 2 otomatis kan kalau misalkan yang nyapu di bawah itu keliat ya. Kayak pas dilihat nggak ada siapa-siapa dong teman-teman di situ. Udahlah nggak terlalu didengarkan, karena emang orangnya juga nggak terlalu percayaan yang mistis kayak gitu ya. Kemudian lanjutin lagi ya, prepare, tapi pas udah beres semuanya kisaran 1:30 subuh katanya, pas mau keluar kok kayak beda gitu ya, si auranya teh kayak dingin gimana, karena emang kebetulan di lantai 2 dan emang di posisi belakangnya itu kayak kebun kayak pohon-pohon pisang, pohon-pohon kayak gitulah ya. Nah pas tiba-tiba pas nengok kayak gini dong, ada itu mah katanya sosok bapak-bapak kulitnya hitam, kayak kepalanya aja kelihatan tapi kayak gini, kayak gitu dong. Sontak kan kaget di situ. Ya udah memutuskan balik lagi ke toilet sambil udut katanya, sampai ngilangin ngilangin kecemasan sama ketakutan dia, sampai katanya di 40 menit saya di WC nungguin saking takutnya, sampai beresnya jam 2. Dia kan emang harus kerja, nah ke kitchen lah ya, gak mau ngelihat gak mau apa, langsung ke kitchen, karena emang beliau itu baru datangnya awal-awal, nyalain semua kompor sambil nyiapin lain, kok tiba-tiba mati. Ini bingung banget anehnya itu, tapi si gasnya itu penuh dan emang si kondisinya itu bukan ngejetrek kayak gini, jadi kayak ada yang ngematiin kayak gitu. Aneh banget tadi, padahal udah dinyalain gitu ya, karena emang mau masak gulai katanya kan, emang perlu di api yang besar kayak gitu. Pas dilihat dijetrekin lagi, prepare lagi, mati sendiri dong teman-teman. Itu benar-benar gak masuk akal, sampai akhirnya dijetrek ditungguin. Ini mah kayaknya lagi diheriang kayak gitu ya kan, bener-bener ngeri banget, sampai dimatiin dulu, sampai nunggu dulu teman-teman kerjanya yang masuk. Nah pas setelah pagi cerita-cerita katanya emang di yang tetangganya yang belah sana, karena emang lingkungannya itu masih ada di lingkungan komplek gitu ya, tetangganya pun nanya, itu yang kemarin cenah katanya ya jam 12 itu ada yang nginep nggak di kandang, karena kan emang ada kandang domba juga ya, ada yang nginep nggak karyawan di kandang. Dia bilang kan nggak ada, semuanya kan emang udah pulang, jadi cuma yang di mes itu ya anak-anak kitchen doang. Jadi kalau misalkan tim kandang itu emang nggak di kandang kayak gitu. Oh gitu katanya ya, kata si ibu yang kosnya itu. Tapi cina ibu kayak ngedenger di suara kandang itu rame banget, kayak ada yang ngobrol-ngobrol kayak gitu. Oh enggak, soalnya kan memang nggak bener guys, bukan hanya teman aku aja yang cowok ya, tapi teman kerja aku yang cewek pun emang yang bagian admin customer service-nya pun kayak digangguin di hureyang gitu ya kan. Emang ada bel gitu ya, jarak antara si kantor menerima tamu sama bagian dia ketik office kan beda ya, kehalangan berapa. Nah kan ada bel ya kan, emang tong-teng itu 4:30 loh teman-teman, 4:30 sore kayak ada yang mainin bel. Pas dibuka nggak ada, mungkin anak-anak iseng gitu ya. Pas udah semuanya anak-anak pulang, kok masih ada yang teng
teng-tong kayak gitu ya. Tapi pas dilihat nggak ada teman-teman kayak gitu. Bahkan sampai nyerita juga emang takut. Bahkan emang ada sebagian juga yang nyerita di ruang rapat itu pernah ada yang lihat kayak gitu. Bahkan sampai Bu Haji pemilik kantornya pun ya bos-bos kita gitu ya pernah nanya kan, itu tolong cina siapa anak-anak yang masih rame cina jam 9 di luar. Padahal kan memang kondisinya udah sarapi ya. Pas ditengok nggak ada. Bahkan sampai di suatu waktu itu sampai nutup pintu, tapi nggak ada teman-teman. Itu bener-bener nggak ada kayak gitu, bener-bener ngeri banget guys. Jadi ini itu sebetulnya apa teman-teman? Mungkin yang ingin kenal aja gitu ya, karena emang di tiap bangunan tiap apapun itu selalu ada ya penghuni-penunggunya kayak gitu ya. Wallahu alam. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Gimana tentang cerita serem kali ini yang berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh teman aku sendiri yang agak dijailin lah sama makhluk yang kayak gitu. Pokoknya bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Sampai di sini dulu aja. See you next video. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. See you next video di episode cerita serem berikutnya. Serem gak?